Oke, Dev. Wah, gimana nih Pak? Aku lagi ngopi. Ini sebelah gua nih ada cewek cantik. Lu nemuin lu maksudnya tuh apa? Ya gini Pak, ini ada cewek cantik ini katanya ngelihat TikToknya Bang Boy langsung terkesima Pak. Nah, ini temen lu. Iya, Oh. cantik-cantik temen gua Pak. Oh, cantik-cantik ya. Iya, iya. Ah, untung gua udah married. Kalau belum gimana tuh Pak? Ya enggak lah, fokus kerja. Oke, tapi di sini kerja ya. Kita ngomongin kerjaan. Iya. Langsung Gimana? Back to topic Pak. Ya. Iya, kita di sini ada siapa namanya? Des Melinda. Oh, Desmelinda lo suaranya. Desmelinda ini umur berapa sih? Sekarang masuk di umur mau 22 tahun. 22 nih. Iya, siap nikah tuh Pak. Buset. Oke, 22 tahun ini kamu masih kuliah apa udah kerja? Kuliah sih sekarang. Oh, kuliah. Iya. Di mana? Di Universitas Ciputra Surabaya. Oh. Ah, muridnya Bang Boy Ya, banyak. ya lu kan juga Ciputra ya kan? Iya. Pinter-pinter nih. Gue takut gue yang goblok lagi. Oke. Gini. Sekarang kira-kira panggilnya siapa nih anaknya? Mel aja. Oke, panggilnya Mel deh. Kira-kira kamu mau tanya apa nih? Mau tanya berapa pertanyaan sama aku? 10 tadi kayaknya. Iya, aku ada daftar pertanyaan sampai 10 sih ini. Buset 10. Iya, 10. Ini mau tanya atau mau mencuri ilmu gua? Waduh. Kan Oh, dia gini. jadi double Oh, aduh gini. Jangan banyak-banyak, 3 aja deh. Tak kasih kamu 3 Ya. pertanyaan. Nah, kira-kira yang bagus yang mana tuh? Ya. 3 yang paling penting gitu Iya, ya. yang paling aku kasih 3 gratis, sisanya kamu bayar. Woy. Atau endorse juga boleh kan? Ayo, gimana? Oke, bentar ya Pak. Iya. Pilih dulu nih. Siap. Oh, ini. Oke teman-teman, sebelum dilihat, teman-teman bisa lihat di belakang ini griamu.com. Ini bisnisnya gua. Teman-teman kalau misalnya kepo beli rumah murah atau apapun dia di sini. Teman-teman bisa pengajuan KPR online di sini juga. Jadi cukup di rumah aja lu bisa pengajuan KPR online. Oke, udah temu belum? Udah nih. 3 Oke. teratas ya. Ya, harus 3 ya, jangan banyak-banyak. Waduh. Baru ketemu udah minta banyak, rugi dong Pak Wisnu. Oke, Oke, yang gimana? pertama nih. Aku tuh kayak popol sama yang namanya kok bisa sih beli rumah cuma 50%? Itu gimana sih caranya? Oke, kalau misalnya kamu mau beli rumah 50%, yang pertama kali kamu harus tahu itu harga rumahnya. Harga pasar rumah. Ya kamu nggak mungkin bisa tahu itu harganya murah kan kalau nggak dari ngitung dulu. Nah, karena aku punya aplikasi griamu.com itu bisa ngitung rumah deh. Jadi bisa misalnya contoh rumah di perumahan A itu harganya berapa gitu. Nah, ketika kita ketemu harga contoh nih 1 miliar harganya, berarti standar rumusku itu 50%, Mel. Oh. Jadi aku maksimal itu beli 500 juta deh. Oh, gitu ya Pak. Nah, tapi permasalahannya banyak orang nggak tahu carinya di mana. Carinya, menurut kamu carinya di mana? Gimana ya? Oh, Dev, ada yang tahu? Nggak tahu Pak, bukan spesialis saya. Oh iya, jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau dapat rumah murah 50%, itu lo carinya beli orang yang lagi BU. Apa itu BU, Pak? BU ini butuh duit. Oh. Butuh uang Iya, iya, namanya, iya. butuh uang ya. Oke, Jadi kalau oke. misalnya teman-teman butuh uang, carinya biasanya di bank. Orang-orang yang lagi kreditnya macet itu kita beli. Tapi bukan beli di lelang ya, guys. Beli di lelang, bedakan antara beli lelang. Beli lelang itu kamu beli ke bank, ya. Habis itu lu ngurus pengadilan dan lain-lain sama pemilik rumah. Itu biasanya ruwet. Nah, kalau aku langsung beli sama pemilik rumah. Jadi aku udah tahu harga pasarnya 1M. Aku tahu nih maksimal beli itu 500 juta. Berarti aku harus cari outstanding. Outstanding tahu nggak? Wah, Apa itu? Nah, outstanding itu adalah sisa hutang. Oh, alah. Jadi kalau misalnya kamu ambil kredit ke bank, mungkin ambil 10 tahun, udah 5 tahun bayar, sisa hutangnya ketemu tuh tinggal 5 tahun lagi. Sisa hutangnya itu harus 300 juta. Oh, gitu. Nah, terus caranya 300 jutanya itu kamu beli ke bank, ambil sertifikat, tebus. Nah, 200 jutanya itu kamu kasih ke pemilik. Jadi dia dapat susuan 200. Mungkin dia buat hidup baru, untuk KPR lagi. Kayak gitulah kurang lebih. Kalau misalkan lebih gimana? Lebih dari 300 juta nih.
Ya pokoknya maksimal uang yang kita keluarin 500, mau itu sisa hutangnya 400 ya kita bayarin ke bank 400, dia dapat susulan 100. Kalau lebih dari 500 biayanya aku nggak ambil. Karena hanya aku ambil 500 sudah mentok. Soalnya kita akan jual lagi kurang lebih 750. Jadi kita sistemnya beli 500, jual lagi 7,5. Oke. Gimana deh? Wah, canggih juga ya. Makanya nggak sia-sia hari ini kita ketemu ini. Kamu harus banyak belajar investasi properti. Terus apalagi itu pertama. Terus kalau misalkan nih belum ada modal untuk investasi ya, tapi aku tuh juga pengen kredit gitu. Terus strateginya tuh gimana? Oke, kalau buat anak muda nih ya, kalau mau beli rumah tapi kadang tergantung budget. Karena kalau beli rumah itu, aku saranin sih buat Mel ini beli rumah tuh jangan terlalu murah banget, jangan terlalu mahal. Standar ya. Iya. Ya. Kalau Mel ini kayaknya nggak usah beli rumah, Pak. Apa? Pasti semua cowok datang langsung beliin, Pak. Lah iya makanya suruh cowok kamu beli. Gitu loh Mel. Cowoknya dikasih strategi ini, Pak. Iya. Nanti kalau kamu punya cowok, Diajarin gitu ya? kalau kamu punya cowok, kamu temuin sama Pak Wisnu. Oke, siap. Ini kamu kalau mau pacaran sama aku, temuin Pak Wisnu. Iya. Beli rumah Diajakin dulu nggak nih? Iya, jadi jangan dikasih bunga doang deh. Iya. Bunga kan bisa layu ya kan? Iya, kasih. Tapi kalau rumah nggak rusak. Nah, buat cewek-cewek di luar sana, kalau kamu punya cowok datangnya ke aku dulu, gua ajarin beli rumah. Minta cowok lu beli rumah. Betul. Iya. Gue yakin gak bakalan diputusin. Ya kan? Tapi atas nama lu, jangan atas nama cowoknya ya kan? Iya. Nah, oke, balik lagi, back to topic. Jadi buat kamu yang biasanya kan umurnya 22 tahun, mungkin nabung juga baru mungkin 50 juta, 100 juta, paling sanggupnya cuma buat DP. Ya kan, DP rumah, bla 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 segala macem, paling ya nggak bakal bisa beli cash. Makanya tadi aku bilang sarannya itu adalah kalau misalnya kamu mau beli rumah jangan terlalu murah. Kenapa? Kalau murah itu kita dapatnya tuh terpencil, pelosok, jauh. Untuk move-nya itu agak lama juga. Kalau misalnya di kampung, kamu tinggal di kampung ya orang, maaf ya, kalau misalnya di kampung kan ekonominya kan nggak terlalu cepat mutarnya. Jadi rumahnya agak lama kejualnya. Nah, kalau terlalu di era pandemi kayak gini terlalu mahal juga nggak bagus. Karena yang beli siapa? Contoh ambil KPR juga kredit di atas 1 miliar, 2 miliar itu agak lama pencairannya. Nah, terus yang cocok itu buat kamu apa? Kurang lebih harga 500 sampai 1 miliar. Ya paling cocok 500 saja. Kalau menurut gua 500 cocok. Berarti kamu harus sisihkan kurang lebih DP sekitar 20%, berarti kan 100 juta. Ada biaya notaris, biaya provisi di banknya, ya kurang lebih 10% harus siapin untuk bayar pajak dan lain-lain. Jadi kurang lebih DP-nya 100, uang biaya-biayanya itu 50. Selanjutnya cash flow. Cash flow juga penting. Jadi cash flow 6 bulan pertama. Contoh misalnya cicilan bulanannya itu kira 3 jutaan. Ya kan, kalau 500 juta kurang lebih 3 jutaan. Nah, 3 jutaannya itu kamu kumpulin 3 dikali 6 bulan. Biar selamat kurang lebih, kalau lu nggak punya duit pun selamat 6 bulan dulu baru bisa mikir. Nah, kebanyakan anak muda itu dia punya uang DP, tapi punya uang cash flow. Makanya penting loh itu ya. Iya, itu kesalahan fatal loh. Nah, kesalahan fatal. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau ambil kredit berpikirnya, wah DP-nya aja cukup. Ketika 1 tahun 2 tahun berjalan, ternyata cash flow-nya kurang karena dia nggak siap. Iya. Baru tahu nih. Kalau nggak ketemu sama Pak Wisnu ya nggak bakal. Iya, makanya gitu. Terus ada lagi. Kalau kamu mau, aku tanya balik. Kalau kamu ambil KPR itu lebih baik pendek atau panjang, misalnya sekarang ini 10 tahun, biasanya kan 10 tahun atau 20 tahun. Kalau aku ya Pak ya, kalau aku sih kayaknya yang pendek dong, biar bunganya nggak besar. Kenapa kira-kira yang pendek? Biar bunganya nggak besar. Iya, ya? biar lebih cepet gitu. Nah, kalau misalnya bunganya nggak besar, kalau anggap aja ambil 500 nih, 500 kalau 10 tahun itu kurang lebih 5 juta sebulan. Anggap aja gajimu 10 juta, itu kayaknya maksain. Belum lagi kena floating. Floating itu mungkin sekarang lagi promo 6%, 7% kena floating, 13% dari cicilan 5 juta ke 7 juta.
Mel. Oh iya juga ya. Jadi nanti ketika lu berjalan lu kaget. Iya sih tiba-tiba. Tahu-tahu bengkak. Iya, Nah itu kesalahannya juga. Nah, Oh. aku menyarankan buat kamu nih, misalnya kamu ambil KPR nanti di masa depan, itu ambil yang panjang aja. Sekarang ini di Griamo ini ada produknya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Griamo ini ada produknya 7 hari bisa beli rumah, teman-teman. Ya, ini produknya 7 hari bisa beli rumah. Jadi sekarang ada promonya bunganya 3,4% dari Bank BNI. Yang kedua itu tenornya 30 tahun. Oh, jadi panjang ya. Panjang banget ya 30. Panjang banget. Yang harusnya kalau 20 tahun 500 juta itu kena 3 juta. Kalau kamu pakai yang ini 500 jutanya 30 tahun itu bisa kena 2 jutaan deh. Wah, ringan banget ya. Kayak lu ngekos berapa? Lu ngekos dulu pas kuliah berapa? 2 juta, 2 juta belum listrik, 3 juta deh. Anggap 3 juta itu udah punya rumah ya saya ya dari dulu. Apartemen berapa? Apartemen itu 2,5 belum listrik 3 juta. 3 juta. Sekarang kenapa dibuat panjang? Karena kebijakan pemerintah juga. Oh, gitu. Bantu milenial berarti Ya ini memang programnya milenial. Nah banyak orang tuh nggak tahu. Jadi ambil yang panjang. Memang tadi bilangnya bayar bunganya tuh besar. Oh alah. Kan 300% berarti. Iya. Berarti kalau mau asetnya itu 500 juta kan jadi 1,5. Tapi kan properti kan setiap tahun naik. Nggak mungkin dong kalau misalnya properti lu di 500 juta sekarang, 30 tahun lagi masa harganya 1,5 mungkin Iya. bisa jadi 3M. Oh. Nah, pengalaman gua Dev, dulu tuh gua punya rumah daerah mana? Tangerang. Jadi aku juga ambil KPR itu kurang lebih dulu kan masih 15 tahun. Itu harga rumahnya itu paling 50 juta. Rumahku yang sekarang dulu itu 50 juta. Sekarang itu 500 juta. Oh. Itu 20 tahun yang lalu deh. Naik 10 kali lipat ya Pak ya. 20 tahun lalu dari 50 juta harga rumah tuh BTN 50 juta, cicilannya 500 ribu. Oh, kecil ya. 15 tahun ini 500, tapi zaman dulu gaji nggak segitu, Mel. Iya sih. Ya, gaji nggak segitu, 500 ribu, tapi sekarang ya puji Tuhan mama udah lunasin, 15 tahun kemudian cicilannya 500 ribu. Jadi semakin naik, semakin tahu, semakin terasa ringan. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kamu tadi 50 juta kan jadi 500 juta. Lu bayangin sekarang kalau misalnya kamu beli 500 juta. 30 tahun lagi, 15 tahun ya, 15 tahun atau 20 tahun lagi jadi 5 miliar rumah lu. Kalau misalnya lu ambil 30 tahun, ya 30 tahun itu asumsi naiknya 300%. Jadi kan 1,5. Kalau misalnya aset di 30 tahun lagi itu asetnya jadi 5M kan enggak rugi. Iya sih, benar sih. Itu terburuk ya kalau misalnya lu cicil sampai lunas. Iya. Tapi kalau misalnya kamu ada strategi lagi nih baru nih. Apa tuh? Nah, strateginya kalau misalnya kamu nggak mau bayar bunga besar, ya kamu tinggal dicicil pokoknya sebagian. Oh. Tahu cicil pokok nggak? Apa tuh? Jadi pokoknya itu kamu cicil, misalnya kamu ada duit nih, tadi kan 500 juta, Iya. kamu ada duit 100 juta, kamu cicil pokoknya. Pokoknya sebagian, nanti yang awalnya tadi cicilannya 2 jutaan, jadi sebulannya 1,5 juta. Kamu cicil pokoknya di 1 juta, iya. kamu cicil pokoknya. Bisa gitu ya Pak ya? Bisa, tapi nggak semua bank. Nah kebetulan BNI bisa bro. BNI yang kerjasama sama Griamo. ya. Nah kebetulan memang Oke. BNI lagi bekerja sama Griamo nih. Kebetulan gue tadi lagi kerja, kebetulan nanya juga gitu. Gitu deh. Udah. Wah, lu kalau tahu ilmu gue bisa jadi cerdas dalam waktu. Iya, ini Makanya 3 aja udah cerdas. Iya, pelan-pelan ya. Ada apa lagi nih terakhir ya, jangan Yang banyak-banyak. terakhir Ya, kan gimana? untuk aku sekarang kan masih muda nih, masih umur 22 nih. Mm-mm. Nah, terus waktu yang tepat untuk investasi tuh kira-kira kapan sih? Akan nunggu ntar aku umur 30 atau kapan? Nah kamu tanya sama Dev, kira-kira kalau misalnya ini kan Dev cowok, kalau kamu kan nanti kalau punya pacar itu waktu yang tepat untuk cowok kamu beli rumah itu kapan? Tanya, jangan tanya ke saya. Oh. Kamu tanya ke pacar kamu, tanya misalnya kamu kira-kira tanya ya sama cowok-cowok, kira-kira nih Beb, kamu kalau misalnya investasi properti nih, kamu kira-kira yang cocok apa? Oh nanti apa? Wah itu harus dibenerin mindsetnya. Oh. Misalnya contoh Dev, kalau kamu misalnya cowok nih yang cocok buat kamu untuk beli properti itu kapan? waktu sudah mau menikah Pak.
Menikah itu umur berapa kira-kira? Ya 25, 28 lah ya. Iya, udah waktunya itu. Lah kalau menikah kan butuh biaya deh. Ya nikahnya saya di KUA aja lah Pak. Oh iya, Kalau makanya. budget aja, yang penting nanti honeymoonnya ke Eropa. Oh gitu. itu oke. Jadi gini. Ada beberapa anak muda tuh kesalahannya gini. Kebanyakan masih umur 20 tahun itu mereka fokusnya beli mobil. Oh iya, kan Beli mobil untuk kendaraan, lifestyle, kendaraan, kerjaan. Ya mungkin buat kerjaan is oke lah. Nah, ketika beli lo mobil cicilan 5 tahun. Cicilan 5 tahun lunas habis itu merit. Merit butuh biaya lagi. Nanti ketika udah merit ada anak, tambah biaya gede, ngontrak akhirnya. Punya mobil tapi ngontrak. Ya kan? Ngontrak akhirnya nggak kebeli. Serius. Nggak bakalan kebeli. Karena apa? Ketika umur lu udah semakin umur 30, lu cuman bisa cicil kredit maksimal 20 tahun. Karena kalau misalnya karyawan itu maksimal 55, kalau pengusaha 65 kalau nggak salah. 60 atau 65. Oh, gitu ya. Iya, soalnya jadi semakin berat kayak asuransi. Kamu kalau beli asuransi, misalnya salah satu asuransi di Indonesia, semakin muda itu 500 bisa dapat banyak produknya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu udah tua, semakin mahal biaya asuransi. Sama kayak asuransi. Ya, ini asuransi masa depan kamu nanti kalau misalnya punya keluarga, pastikan kasih edukasi sama pasangannya tuh yang bener. Terus yang cocok berarti itu semudah mungkin. Betul. Berarti mulai sejak dini gitu ya? Mulai ketika lu udah biasanya kan dia dicek itu 1 tahun 2 tahun pengalaman. Jadi kalau misalnya Mel nanti dapat kerjaan 1 tahun 2 tahun kan pengalaman, itu udah bisa ambil di tahun ketiga ambil kredit karena minimal harus punya pengalaman kerja 2 tahun dan di perusahaan itu 2 tahun. Jadi baru bisa pengambilan. Jadi kalau misalnya kamu, makanya ketika umur 19 atau 20 kan lulus kuliah nih. Ya anggap aja kamu udah lulus kuliah nih 21, 22. Itu kamu butuh waktu 2 tahun lagi baru bisa. Berarti ketika umur 24 atau 23 ada yang kumlot itu 21 udah lulus, ya kan? 23, 24 itu harus berani ambil. Rumah dulu, nggak apa-apa naik motor. Sekarang nggak usah bingung, kita kalau ada keperluan naik Grab. Iya, udah canggih. Iya, udah canggih naik Grab, mau butuh mobil naik Grab. Kalau misalnya motor, kalau bisa motor aja lah, masih muda kan. Lagi juga belum punya anak. Iya nggak? Jangan-jangan kalau misalnya cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok masih mudanya punya mobil bukannya buat kerja tapi buat cari cewek lagi. Waduh. Buat gaya-gayaan lo, iya lo. Kalau misalnya lo keluarga, misalnya contoh, aku udah punya anaknya 2, wajar pakai mobil. Iya. Ya kalau masih muda naik motor kan bisa, kamu berdua sama cowokmu goncengan. Iya. Tapi punya rumah deh. Iya. Ada kok beberapa yang rumah tuh daerah Sidoarjo sana itu kurang lebih 500 jutaan, dekat-dekat Juanda sana itu ada rumah 500 jutaan. Iya. Nah, kalau bisa ambil kreditnya itu yang 24 tahun, umur 24 udah siapin. Kumpulin berarti di umur. Jadi gini strateginya kamu nih. Ini buat anak-anak muda, buat kamu deh sama Mel. Ini ketika kerja nanti udah fokusin ngumpulin duit untuk beli rumah. Ya, diambil dikumpulin untuk DP. Berarti yang pertama kan DP. Yang kedua ambil cash flow. Sama biaya provisi itu siapin semua. Itu butuh waktu 2 tahun. Sambil kan di ACC Bank kan butuh waktu 2 tahun dulu. Bener. Nah, itu kumpulin tuh dalam waktu 2 tahun 100 juta, 150 juta kumpulin. Jangan party terus gitu ya. Habis duitnya buat party. Nggak usah makan enak deh. Kita hidupnya sederhana, kumpulin duit, ketika udah terkumpul duitnya ambil KPR. Nah, sekarang ini di Griabo sendiri itu punya produk KPR online. Nah, KPR online ini jadi kamu cukup di rumah aja, kamu udah bisa ambil KPR. Jadi cukup handphone, pengajuan isi data gitu ya. Terus kamu nanti dibantu sama admin untuk pengajuan ke bank. Jadi nggak perlu datang ke bank lagi. Nggak usah, nanti datang ke bank itu ketika cair udah. Padahal biasanya kalau pengajuan ke bank dulu ya. Iya, itu konvensional. Sekarang udah modern bro. Jadi harus pakai urus juga. Ya, nanti ada bagian tim sendiri, nggak usah capek.
tinggal duduk manis kamu diaturin. Canggih banget ini Griamu berarti. Iya makanya cuman banyak orang yang nggak tahu aja produknya, makanya ini kita sosialisasi sebenarnya. Oh iya. Nah itu ketika kamu nanti ambil KPR, ambil yang panjang, suruh cowokmu tuh ambil yang panjang, 30 tahun kan umur berapa? 22 kan bisa 30 tahun, maksimal 25 berarti ya. 25 itu bisa Udah mulai. udah bisa 30 tahun. Iya. Kayak gitu. Udah paham ya? Iya, Ilmunya udah berat mulai ada banget ya gambaran. kayaknya hari ini. Hah? Ilmunya berat banget. Ilmunya hari ini. daging ya. Jadi udah 3 aja gitu aja untuk saat ini, udah dulu deh. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh lagi nih. Kira-kira gimana penutup nih dari Bang Dev nih? Gila. Buat anak muda nih. Motivasi buat anak muda gimana Dev? Iya, jadi ini yang pertama ini kita sebagai anak muda jangan kemakan gengsi dulu guys. Wah, luar biasa. Kalau memang orang tua lu kaya, Nggak apa-apa ya. lu nggak usah nyari rumah. Tapi ini kan banyak dari kita yang belum seberuntung itu. Ya, kadang juga kita keluarganya sederhana juga. Jangan diutamakan gengsi, tapi kita harus lihat masa depan tuh yang bener kayak gimana. Betul. Makanya ada ilmu-ilmu gini tuh bisa bantu kalian guys. Oh, jadi buat kalau menurut lu ketika lu udah ikutin pelajaran gue ya Dev ya, apa yang lu dapat berarti anak muda nih sebenarnya nggak usah banyak gaya tapi banyak propertinya harusnya ya. Oh iya betul. Jadi juragan properti sejak dini. Iya, harusnya berani ambil kredit. Iya. Nah, nanti aku akan ajarin kamu 3 pertanyaan lagi deh. Kan ini kan dia minta 10. Nanti aku kasih 3 pertanyaan di konten. Bonus ya? Bonus 3 di konten selanjutnya. Oke. Next siap. berarti. Ah. Ketemu selanjutnya guys. Nanti aku akan upload sekarang tanggal berapa deh? Tanggal 1. Tanggal 1 Maret ya. Kita akan upload lagi tanggal 7 Maret nih. Oke. Ya, Itu 7 ntar Maret. yang 3 pertanyaan Untuk 3 pertanyaan ya? lagi yang Oke, lain buat siap. teman-teman. Tanggal 7 Maret teman-teman stay cool aja di YouTube channelnya gua supaya teman-teman bisa lebih pintar lagi. Dadah. Oke, tunggu dulu deh, tunggu dulu, coba. Belum. Sekarang kira-kira ketika lu dapet informasi kayak gini gimana? Ya, jadi pengetahuanku jadi lebih luas lagi ya, jadi lebih ngerti. Oh, ternyata rumah itu daya cuma belinya cuma 50% Ya. nih. Terus juga jadi ngerti kapan waktu untuk start untuk investasi. Betul. Kan karena selama ini kan masih bingung kayak oh mungkin masih lama, masih Itu, entar-entar ya ternyata nantilah, sudah di gampang. depan mata nih. Harusnya di depan mata. Iya. Betul sekali. Jadi kayak gitu sih, Pak. Iya. Ya semoga kamu bisa terbuka gitu ya. Iya. Dan jangan lupa edukasi sama cowok ya. Oke, Cowokmu siap. kalau punya cowok ya Dev ya, suruh ketemu Iya. aku dulu gitu ya. Oke guys, kalau kayak gitu, thank Makasih, you. Pak. Iya, Thank you. sama-sama. Dadah.